Sudah disuruh masuk tadi ya? Siapa? Sudah, Pak. Sudah. Oh. Enggak, soalnya saya belum suruh masuk. Pak Iksan rupanya nyuruh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Saudara calon anggota LPSK atas nama Saudara Wawan Fahrudin, Esos ME. Betul ya Pak ya? Betul, Pak. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah, Pak. Puasa ya? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya hari ini kita hadir dalam rangka uji kelayakan calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wawan Fahrudin, Esos ME, dalam hal ini sebagai calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum memulai uji kelayakan calon anggota LPSK, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Alokasi waktu paling lama 60 menit. Saudara dipersilahkan memberikan paparan terhadap makalah yang sudah sampaikan kemarin selama 10 menit. Kemudian setelah itu pertanyaan dari anggota terhadap penjelasan dari makalah saudara, masing-masing waktu alokasi 5 menit. Setelah itu anggota diminta menandatangani surat pernyataan yang ada di sebelah saudara nanti. Kemudian berakhirlah sudah acara fit proper test setelah penandatangan tersebut. Demikian pengantar kami. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Wawan Fahrudin sekarang pukul 14.50. 14.50 silahkan dimulai 10 menit dari sekarang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami sapa dengan hormat dan kami muliakan pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan. Mohon izin saya mempresentasikan dari makalah yang telah dibagikan oleh panitia secara acak dan kami mendapatkan tema terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak korban dan saksi kekerasan seksual terutama yang terjadi pada perempuan dan anak. Jadi kami mohon izin Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3, mungkin dari narasi yang dibagikan oleh sekretariat tidak berisi narasi secara lengkap karena kita punya keterbatasan waktu kemarin ketika menulisnya, jadi saya melengkapinya di dalam presentasi ini. Bisa next. Jadi saya berangkat dari dasar filosofis bahwa setiap manusia ini dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Oleh karena ini sebuah konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dari tahun 48 sejak 3 tahun kita merdeka. Artinya tidak ada seorang pun dengan alasan apapun kemudian merendahkan harkat dan martabat manusia satu dengan yang lainnya. Apalagi ini menyangkut tentang perempuan. Perempuan adalah ibu yang mengandung kita, melahirkan kita semua, dan anak-anak adalah generasi muda penerus bangsa kita ke depan. Next. Dari situ kemudian saya berangkat dari dasar konstitusional. Dasar konstitusional negara kita sudah jelas dan tegas, bahkan ada bab tersendiri yang mengatur tentang hak asasi manusia di dalamnya. Setidak-tidaknya yang mengatur terkait dengan hak perempuan dan anak di situ ada di pasal 28B ayat 2, kemudian 28G ayat 1 dan 28G di ayat 2. Next. Demikian juga terkait dengan dasar regulasi, sekurang-kurangnya studi saya singkat terkait dengan dasar regulasi yang berisi perlindungan perempuan dan anak, sekurang-kurangnya sudah ada 53 peraturan perundang-undangan. Yang diantaranya adalah Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang baru ditantangin oleh Presiden Joko Widodo tanggal Mei 2022, kemudian
Undang-Undang LPSK sendiri dari Undang-Undang 13 2006, Jungto 31 2014, kemudian Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, dan yang terakhir Undang-Undang 23 2002, Jungto 35 tentang perlindungan anak. Dan satu lagi mungkin yang belum saya tulis adalah Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Demikian juga terkait dengan peraturan yang ada di daerah, dari studi singkat saya juga mungkin saya keliru, sekurang-kurangnya ada 414 peraturan baik dalam bentuk perda, pergub, perbub, bahkan peraturan yang sampai di tingkat desa. Namun Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, seringkali kemudian ketika regulasi ini terbentuk ada beberapa kendala dalam hal pelaksanaan. Pertama biasanya terkait dengan peraturan pelaksanaannya yang belum ditetapkan. Kemudian terkait dengan anggaran, ini persoalan-persoalan klasik yang selalu dihadapin oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, bahkan ke pemerintah desa. Kemudian keterbatasan personel, dan yang paling terakhir adalah terkait dengan lemahnya koordinasi. Mungkin ini satu hal yang mudah diucapkan, tapi dalam hal implementasi sangat susah untuk dilaksanakan. Next, ini saya sekedar untuk memaparkan beberapa fakta saja. Kalau kita lihat dari data dari Komnas Perempuan menyampaikan bahwa setiap 2 jam sekurang-kurangnya ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Artinya apa? Ini menurut saya ini hari ini kita darurat terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan. Atau kalau saya sendiri menyebutnya lebih senang, kita mengalami pandemi. Pandemi bukan cuma pandemi COVID, tapi juga pandemi terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sedang saya sitir dari sumber dari Kementerian PPA, sekurang-kurangnya ada 15.120 yang telah mengalami kekerasan terhadap anak. Di antaranya ada anak perempuan yang mendominasi hampir 12.000 dan kemudian sisanya anak laki-laki. Dan dari pelaku yang melapor kepada LPSK, dari 93 pelaku adalah ironisnya adalah orang terdekat atau orang dalam lingkungan terdekat atau keluarga. Dan yang lebih ironis juga adalah 63 pelaku adalah pendidik, yang ini kemudian di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah ditingkatkan hukumannya menjadi tambahan 1/3 dari hukuman pokoknya, dan saya rasa ini undang-undang yang cukup progresif dalam penilaian saya. Dan saya rasa ini data ini sebetulnya fenomena gunung es kalau saya sebutnya. Next. Kenapa saya sebut fenomena gunung es? Karena saya menyitir dari data dari Komnas Perempuan Perlindungan Anak, hanya 30% kemudian kasus ini yang selesai sampai tahap vonis. Ini sekedar saya menyitir beberapa berita saja dari kasus Mas Beji yang ada di pesantren Jawa Timur, kemudian mahasiswa UNRI yang dekannya justru divonis bebas, kemudian Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang divonis 12 tahun penjara, dan kasus yang cukup menghebohkan KDRT antar selebgram atau artis Lesti Kejora sama Rizky Bilar yang justru berakhir dengan damai. Dan kekerasan seksual ini seringkali bukan hanya dilakukan secara fisik tapi juga verbal, dan biasanya korban paling mayoritas adalah perempuan. Dan perlu ada catatan menurut saya Bapak Ibu semuanya, ada persoalan faktor budaya di sana karena kita memiliki faktor budaya patriarki yang masih cukup kuat, dan biasanya ada relasi kuasa di situ sehingga ada kesulitan ketika korban kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan survei Kompas di next slide bisa membuktikan ini. Jadi saya menyitir survei Kompas November 2021, ada stigma yang cukup kuat terhadap korban kekerasan seksual ini, sehingga mereka mengalami ketakutan ketika melaporkan kepada pihak yang berwajib. Seringkali mereka kemudian mengalami viktimisasi di situ. Kemudian mereka tidak tahu cara melapornya. Itu ada 23%, dan ini akan membuktikan bagaimana kemudian kinerja LPSK selama 15 tahun kemudian yang mengenal hanya 38%. Ada di next slide saya selanjutnya. Kemudian keluarga yang tidak mendukung, kemudian adanya ancaman dan diselesaikan secara keluargaan. Ini mohon izin Bapak Ibu, mungkin datanya terlalu kecil, tapi saya bisa menjelaskan bahwa survei Kompas Mei 2023 hanya bisa menyebutkan bahwa hanya 38 yang mengenal lembaga ini, sisanya tidak tahu apa itu LPSK. Dari 15 tahun LPSK ini berdiri tahun 2026. Nah ini kemudian pimpinan LPSK ke depan, menurut saya ini menjadi PR ke depan untuk bisa kita lebih mengenalkan lembaga ini kepada publik. Kemudian sejumlah permohonan di pelindungan sudah disampaikan kepada LPSK, yang data di tengah itu Bapak Ibu.
dari mulai kasus pencucian uang dari tahun 2001 kemudian sampai tahun 2002 hingga tindak pidana narkotika dan psikotropika. Intinya adalah semuanya naik terkait dengan aduan permohonan pelindungan pada LPSK kecuali masalah terorisme. Ini ada penurunan mungkin karena kasusnya yang menurun. Kemudian ada restitusi yang sudah dibayarkan oleh atau dibayarkan oleh LPSK dari mulai yang paling banyak adalah TPPO yang di slide paling kanan itu Bapak Ibu. Ada TPPO, kemudian kekerasan seksual, yang kedua penganiayaan berat dan lain sebagainya. Inilah kemudian data yang saya sitir dari Litbang Kompas terkait dengan kinerja LPSK 2 tahun terakhir. Kemudian next slide-nya. Ini terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum sudah diatur secara rigid di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan terkait dengan detail kecuali nanti ada pendalaman dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang terhormat. Kemudian menurut saya ada kendala dan tantangan ke depan bagaimana kemudian kasus terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini bisa teratasi. Pertama adalah kita harus mengubah tata cara pembuktian yang cenderung membebani korban. Karena selama ini ketika korban itu kemudian melapor, yang terjadi adalah cenderung terjadi viktimisasi terhadap korban. Ini kembali lagi ada persoalan budaya di sana yang kemudian mengubah menjadikan pola pikir masyarakat dan kemudian pola pikir dari aparat penegak hukum bahkan ke peradilan. Kemudian seringkali terjadi adalah stigma publik yang tidak memihak pada korban. Kemudian ini yang kemudian menjadikan udah korban, 10 menit Ketua. Ya, 1 menit lagi Bapak Ibu pimpinan, mohon izin. Dan peran LPSK dan pemenuhan korban sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang 31, jadi saya tidak perlu menjelaskan secara lebih detail. Saya ingin sampai ke kesimpulan di halaman terakhir kedua bahwa kekerasan seksual ini merupakan perbuatan yang merenggut HAM, kemudian menjadi tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK salah satunya. Dan kemudian sudah ada perangkat regulasi, kebijakan, serta keberpihakan yang belum adalah terkait dengan ini menjadikan ini sebuah gerakan. Sehingga ini bisa masif, bisa memberikan edukasi kita ke depan. Ya. Dan saran saya terakhir pimpinan, menjadikan pelajaran kekerasan seksual ini menjadi pelajaran sekolah sehingga menjadi upaya preventif dan edukatif. Demikian pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman bertanya dari meja pimpinan, ada beberapa hal yang ingin saya dalami. Pertama tadi disampaikan bahwa ada restitusi. Korban mendapatkan restitusi yang disita dari harta pelaku. Nah, ini yang punya harta. Kalau yang tidak punya harta, hukuman kurungan badan di situ disampaikan. Nah, pertanyaannya, sita menyita ini kan biasanya wewenang dari pengadilan untuk melakukan penyitaan. Bagaimana caranya LPSK mengaturnya? Apakah digugat dulu ke pengadilan atau ini kalau gugat pengadilan kan panjang kali lebar lagi. Nanti naik PN, banding PT, kasasi, PK, PK1, PK2. Seberapa lama korban ini bisa mendapatkan restitusi atau kompensasi dari ini? Ini pertanyaan. Atau ada model cara penyitaan lain yang saudara maksud di situ. Nah, kemudian kalau melihat latar belakang saudara ini kan staf ahli di perlindungan pekerja migran, ya. Dan kita tahu banyak sekali pekerja migran kita yang diperlakukan semena-mena di luar negeri, tidak mendapat perlindungan. Nah, apa peran saudara? Mestinya kan saudara di sana sebelum punya cita-cita menjadi LPSK ini sudah konsen
oh ini saya nanti mau jadi anggota LPSK, mestinya saya bantu nih memberikan perlindungan kepada kawan-kawan migran kita yang mendapatkan masalah-masalah hukum di luar negeri, kan banyak itu. Kemudian kalau saudara terpilih, kalau ini kira-kira terobosan apa yang saudara lakukan terhadap kekerasan seksual dan anak ini? Kita lihat tadi penjelasannya kurang menukik ya, kurang apa yang harus dilakukan. Ini tadi saudara banyak menyampaikan hasil survei, kemudian tadi sepintas terakhir langkah-langkah yang akan dilakukan seperti apa. Nah itu merubah regulasi. Tetapi yang sekarang terjadi itu bukan hanya kekerasan seksual yang seperti disampaikan. Banyak juga kekerasan seksual ini terjadi di lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak juga sana memperlakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Saya pernah ikut di seminarnya di LPSK beberapa tahun yang lalu, malah disampaikan itu di dekat-dekat sini, di daerah-daerah seputaran Jakarta aja, Jabodetabek, banyak panti-panti, yayasan-yayasan yang seperti itu. Saya tidak tahu sampai sekarang apa sudah dilakukan proses-proses hukumnya atau tidak. Nah, jadi ini nanti yang perlu saudara sampaikan, kira-kira strategi yang betul-betul dapat mengurangi hak-hak korban terhadap kekerasan seksual dan anak. Ya, silakan. Nah, itu Awi masih ada. Ya silakan Awi. Terima kasih Ketua, saya tidak mengulang apa yang disampaikan Ketua dan juga kalau di makalah kan bisa dibaca. Tapi gini, amanat Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 13 tahun 2006 itu salah satunya ada lembaga di LPSK itu namanya Dewan Penasihat. Nah, setahu saya itu belum dibentuk sampai sekarang. Nah, menurut Pak Wawan itu kendalanya gimana? Kan itu amanat undang-undang. Dan apakah itu perlu? Tapi kalau perlunya kan sudah jadi amanat undang-undang, kendalanya seperti apa, terus kira-kira itu masih harus dibentuk atau tidak? Terima kasih, Ketua. Yang lain? Sedikit, ya. Sedikit, pimpinan. Ya, silakan Pak Nurdin. Pimpinan dan rekan-rekan yang saya hormati. Tadi melihat dari jumlah kasus yang katanya masih dalam gunung es, sepengetahuan Pak Wawan, apa yang telah dikerjakan LPSK selama ini sehingga banyak kasus yang tidak tertangani? Bagaimana upaya yang akan dilaksanakan apabila Pak Wawan masuk dalam komisioner di LPSK? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 3 dan juga Pak Wawan sebagai calon anggota. Saya membaca profil singkat ya yang begitu saya dalami betul gitu ya. Karena akan saya ingin gali dari Pak Wawan. Kalau saya lihat kan dari profil singkat nih Pak Wawan boleh dibilang hampir selama ini di badan yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan perlindungan pekerja migran ya. Nah ya, apapun juga kan pasti di hati Pak Wawan tuh ada gitu ya, ingin menjadi anggota LPSK. Apa sih yang paling mendasar gitu, apakah dari pengalaman, dari membaca dan sebagainya, yang mengakibatkan Pak Wawan ini ingin sekali gitu menjadi anggota LPSK. Jelaskan saja, mungkin apakah perasaan atau melihat ketidakadilan dan sebagainya, silakan diceritakan. Terima kasih.
Yang lain? Ya Pak Jaki silakan. Ya, sebentar Rizka terakhir aja. Terima kasih pimpinan. Saya mau juga sedikit pertanyaan. Dalam makalah Bapak secara khusus mengangkat soal penanganan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Namun Anda kurang mengeksplorasi mandat dari Undang-Undang TPKS yang diemban oleh LPSK. Dalam kesempatan kali ini bisakah Anda menjelaskannya secara komprehensif? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bu Rizka? Ya, Ibu Siti Nurhalisa. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati pimpinan serta rekan Komisi 3. Yang saya hormati Pak Wawan selaku calon LPSK. Tadi saya sudah mendengar makalah Bapak komprehensif Pak. Saya ingin menanyain terkait pandangan Bapak bila Bapak nantinya jadi masuk dalam LPSK ini Pak. Sumbangsi apa yang akan Bapak berikan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban, di mana dalam makalah Bapak ini adalah perlindungan kekerasan terhadap anak dan wanita. Yang kita tilik bakal ini Pak, ada kasus viral nih Pak, ada 2 hal, kekerasan pada anak yang dilakukan oleh pengasuhnya, dan yang baru saja ini terjadi juga Pak, ada juga mohon maaf pencabulan anak 5 tahun oleh ayah kandung sendiri Pak. Itu bagaimana Pak bila Bapak menjadi LPSK ini Pak masuk, terobosan apa Pak sehingga hal tersebut dapat berkurang dan tidak menjadi gunung es tersebut Pak. Terima kasih. Sudah? Silakan dijawab Pak. Terima kasih pimpinan. Saya akan coba menjawab satu persatu terkait dengan restitusi penyitaan harta pelaku. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak sudah disebutkan bahwa korban dapat diberikan restitusi oleh pelaku yang bisa ada dua model ketika masih dalam tahap tuntutan. Restitusi dititipkan kepada penuntut umum untuk disampaikan kepada hakim, atau ketika sudah sampai ke putusan maka akan dipenuhi sesuai dengan ketetapan yang sudah disampaikan oleh hakim. Namun demikian ketika pelaku ini kemudian tidak sanggup memenuhi restitusi yang sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan, makanya di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak itu kemudian membuka kemungkinan adanya sita aset dari pelaku. Dan ketika kemudian sita aset ini tidak memenuhi jumlah restitusi yang sudah ditetapkan, maka yang menurut saya ada ketentuan yang cukup progresif dari Undang-Undang Pelindungan Anak adalah adanya dana bantuan korban atau DBK. Dana bantuan korban adalah bentuk kehadiran negara memberikan kompensasi untuk menambahi jumlah restitusi yang tidak sanggup dibayarkan oleh para pelaku. Kira-kira begitu di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak penjelasannya, begitu pimpinan. Kemudian peran saya di BP2MI, mohon izin untuk menjawab pimpinan dengan Pak Adang juga. Jadi mohon izin pimpinan, selama 4 tahun ini saya mendampingi Kepala Badan sebagai staf khusus di BP2MI. Memang betul bahwa salah satu problem utama terkait dengan penempatan pekerja migran adalah masih maraknya penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kami menyebutnya penempatannya yang ilegal, bukan pekerja migrannya, karena oknum yang melakukan itu. Kalau dari data yang kami himpun, sekurang-kurangnya sampai hari ini sudah ada 2.440 jenazah. Artinya di dalam 1 hari kami menangani ada 2 jenazah per hari. Yang kemudian yang sakit ada 3.574 atau sekitar 4 orang di dalam 1 hari. Kemudian apa yang kami lakukan pimpinan dan Bapak Ibu Komisi 3 yang kami hormati, di dalam tahun pertama kami kemudian dengan segala keterbatasan kewenangan dan anggaran yang kami miliki, kami membentuk Satgas. Satgas penanganan pemberantasan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Satgas ini bukan berisi oleh orang-orang di internal BP2MI, tapi mengajak orang-orang yang memiliki kredibilitas, orang-orang yang memiliki memiliki integritas dan memiliki pengalaman dalam pembentukan Satgas. Kami libatkan seluruh komponen masyarakat yang bisa menjangkau dari pelaku sindikat ini. Selama 4 tahun terakhir Satgas ini sudah berjalan. Memang kami
menyadari bahwa kami memiliki banyak keterbatasan. Terakhir tanggal 30 Mei kami dipanggil oleh Presiden, Pak Kepala Badan, dan disampaikan bahwa persoalan utama pekerja migran hari ini adalah persoalan TPPO. Dan oleh karena itu kemudian perintah Bapak Presiden untuk mengubah gugus tugas penanganan TPPO yang tadinya diketuai harian oleh Kementerian PPA, kemudian diperintahkan oleh Pak Presiden dipimpin langsung oleh Kapolri, dan semua kemudian organ ini bergerak sampai ke bawah. Jadi kembali lagi pimpinan, karena kami ini adalah badan LPNK dengan anggaran dan cukup menyedihkan sebetulnya. Jadi kami memiliki keterbatasan kewenangan itu dari sisi badannya, dan dari sisi kami pribadi, karena posisi kami adalah sebagai staf khusus kepala badan, kami hanya bisa memberikan input kebijakan-kebijakan. Kami bukan sebagai eksekutorial kebijakan. Oleh karena itu ketika harapan kami ketika kami menjadi salah satu pimpinan LPSK, apa yang kami idealkan, apa yang kemudian kami rasakan hari ini tidak bisa berjalan dengan baik di PP2M bisa kami terapkan di LPSK, terutama terkait dengan TPPO yang banyak mengenai pekerja migran. Itulah yang kemudian memang saya ingin fokus pada persoalan TPPO, khususnya di persoalan yang dialami oleh pekerja migran. Mungkin bisa menjawab pimpinan dengan Pak Adang Dorojatun. Kemudian apa yang terobosan yang kemudian saya akan lakukan, memang berat saya rasa apa yang kemudian dilakukan oleh 5 tahun ke depan, apalagi ini lembaga independen kemudian sifatnya kolektif kolegial, akan ada saya rasa dalam 1 tahun awal yang paling utama adalah melakukan konsolidasi internal, penguatan kelembagaan, kemudian kita akan lebih banyak kemudian menggandeng komponen-komponen masyarakat, terutama dari menguatkan sahabat saksi dan korban di sisi komunitas. Kemudian di sisi pemangku kepentingan yang lainnya mungkin kita bisa mengintensifkan kerjasama dengan kementerian lembaga, terutama dari aparat penegak hukum, kemudian pemerintah daerah dan hingga sampai ke pemerintah desa. Saya rasa ini pekerjaan besar dan mungkin dalam 5 tahun ke depan tidak akan bisa selesai dengan baik gitu. Dan saya punya optimisme kalau kita tidak mulai tidak akan bisa kita lakukan bersama. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak Ahmad Baidowi dari P3, memang betul Bapak di dalam Undang-Undang 31 2014 diamanahkan adanya satu dewan yang disebut Dewan Penasehat, terutama di pasal 16D. Saya sudah mengkaji, sudah ada perpres terkait dengan amanah pelaksana dari pasal 16D ini, tapi saya melihat sampai hari ini belum dibentuk terkait dengan badan penasehat tersebut. Padahal dalam pandangan kami badan ini cukup strategis, berfungsi cukup strategis maksud kami, karena badan ini ketika ada persoalan yang terkait dengan etika maupun terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan LPSK, kemudian Dewan Penasehat ini dapat membentuk Dewan Etik. Nah, bukan tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan LPSK ini kemudian mengalami atau ada cedera dalam arti cedera yang terkait dengan moralitas, cedera terkait dengan persoalan-persoalan yang lain, dan ketika dewan ini tidak ada kemudian tidak bisa dibentuk dewan etik di dalamnya. Dan saya rasa ketika kami diberikan amanah menjadi pimpinan LPSK, ini menjadi prioritas kami ke depan untuk bisa kami laksanakan. Demikian Pak Ahmad Baidowi. Kemudian Pak Nurdin yang dari PDIP, emang betul yang fenomena gunung es tadi itu memang menurut kami belum tertangani dengan baik. Mungkin memang problemnya terkait dengan soal akar budaya atau mungkin bisa jadi karena ketidakkenalan publik terhadap kinerja LPSK itu sendiri. LPSK masih selama ini menangani isu-isu yang cukup elitis, mungkin belum banyak dikenal publik. Oleh karena itu dibuktikan dengan survei Kompas tadi, 38% yang hanya mengenal LPSK. Dan kalau misalnya saya dipilih atau diberikan amanah sebagai pimpinan LPSK, maka menjadi prioritas kami untuk lebih dapat memperkenalkan lembaga ini di publik. Kemudian Bapak Jemi ya, mohon izin Pak Dedi ya, izin Pak. Bapak Dedi ya, izin Pak, iya. Untuk bisa mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan tugas fungsi LPSK di dalam Undang-Undang TPSK ya Pak. Sebetulnya di Undang-Undang TPSK ini menurut saya cukup progresif Pak, karena
di situ sudah mengedepankan adanya restoratif justice atau pemenuhan hak untuk bisa penyelesaian di ranah di luar pidana gitu. Dan LPSK sesuai dengan tugas fungsinya bahwa kekerasan seksual ini menjadi 7 dari tindak pidana prioritas yang ditangani LPSK. Jadi selain mereka kemudian mendapatkan hak-hak sesuai dengan pasal 5 di Undang-Undang 31, mereka juga korban ini juga diberikan bantuan medis, kemudian rehabilitasi psikososial dan psikologi. Mungkin itu Pak Jadi yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang terakhir dari Ibu Siti Duriska yang dari Gerindra. Memang betul Bu, sekarang ini lagi ada persoalan yang terkait dengan korban anak, terutama yang dilakukan oleh asisten rumah tangga yang cukup viral di sosial media. Dan ini menurut saya, ini kembali lagi Bu, menurut saya yang paling utama adalah mengubah pola pikir masyarakat bahwa kekerasan seksual itu bisa ditanamkan dari sejak dini. Oleh karena itu saya dari saran saya yang terakhir adalah bagaimana kemudian kekerasan seksual ini bisa kita masukkan menjadi kurikulum dasar di dalam pendidikan dasar. Sehingga ketika anak-anak itu sudah mengenal apa yang boleh disentuh, mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Dan demikian juga sebatas mana kemudian orang lain itu boleh menyentuh mereka dan lain sebagainya. Dan menurut saya pendidikan seksual dini ini menjadi penting untuk menjadi bekal mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kekerasan seksual di dalamnya. Mungkin itu Bapak Ibu pimpinan yang bisa kami jawab, mungkin belum bisa memuaskan Bapak Ibu. Kami kembalikan ke pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Saudara Wawan Fahrudin. Dengan telah selesai penjelasan, Bapak kami persilahkan untuk menandatangani surat pernyataan yang ada di sebelah. Baik, dengan telah selesainya penandatanganan, maka sudah selesai juga acara uji kelayakan siang hari ini terhadap Saudara Wawan Fahrudin. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan, kami persilakan Saudara untuk meninggalkan tempat. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu semuanya, selamat beribadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rapat kami skor.